Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia, Stanbook A251-20024, kelas C Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal tentang kimia fisik. Nomor 1. Amonia adalah salah satu senyawa nitrogen yang sangat penting terutama untuk bahan baku pupuk, di mana NH2 ditambah 3H2 direaksikan menjadi 2NH3 dengan delta H sama dengan min 92 kJ. Dalam skala industri, amonia diproduksi dengan proses Haber, yaitu dengan mereaksikan nitrogen dan hidrogen dengan bantuan katalis besi. Menurut reaksi, N2 ditambah 3H2 direaksikan menjadi 2NH3, di mana delta H sama dengan min 92 kJ. Dalam skala industri, reaksi ini dijalankan pada tekanan tinggi, kurang lebih 200 atm, dan juga pada suhu tinggi antara 400 sampai 500 derajat Celcius. Agar reaksi dapat berjalan cepat, A. Menurut asas Le Chatelier, langkah apa yang dilakukan agar produk amonia yang dihasilkan maksimal? B. Pada kondisi 298 Kelvin dan 1 atm, hitunglah harga Kp dan Kc dari reaksi kesetimbangan tersebut, di mana delta Gf untuk NH3 sama dengan 16,7 kJ per mol, delta Gf untuk N2 sama dengan 0 kJ per mol, dan delta Gf untuk H2 sama dengan 0, kJ per mol. Untuk penyelesaian ini, maka yang akan kita cari pertama yaitu delta G. Dengan menggunakan rumus delta G sama dengan 2 delta Gf dikurang, di mana delta Gf sama dengan delta Gf reaktan dikurang delta Gf produk. Jadi langsung kita masukkan rumus, di mana di sini kan reaktan memiliki koefisien 2. Jadi 2 dikali delta Gf NH3 dikurang delta Gf N2 ditambah delta Gf H2 sama dengan 2 untuk delta Gf NH3 sama dengan min 16,7 kJ per mol dikurang 0 kJ per mol dan ditambah 0 kJ per mol, di mana delta Gf untuk N2 dan H2 adalah 0 kJ per mol. Jadi hasil dari delta G yaitu sama dengan min 33,4 kJ per mol. Selanjutnya menggunakan rumus ln Kp, di mana ln Kp sama dengan delta G dikurang min R dikali T, di mana sama dengan delta G min 33,4 kJ per mol dibahagi min 8,314 kJ per mol Kelvin dikali 298 Kelvin sama dengan min 33,4 kJ per mol dikurang min 2477,572 kJ per mol. Ln Kp sama dengan 0,01348. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan ln Kp, maka kita cari lagi Kp-nya, di mana untuk mencari Kp ini kita menggunakan E sama dengan 0,01348 dan hasilnya adalah 1,0136. Selanjutnya, setelah kita menemukan nilai Kp, maka kita mencari hubungan antara Kp dan Kc dengan menggunakan rumus Kc sama dengan Kp dibahagi dalam kurung RT dipangkatkan delta N, di mana delta N didapatkan 2 kurang 4 sama dengan min 2 sama dengan 1,0136 dibahagi 0,012 L atm per mol Kelvin dikalikan 298 Kelvin pangkat min 2. Hasilnya yaitu
1,0136 dibagi 0,00171 liter ATM per mol sama dengan 592,75. Jadi didapatkan KC dari adalah 592,75. Jadi pada kondisi 298 Kelvin dan 1 ATM, harga KP yaitu 1,0136 dan harga KC yaitu 592,75. Selanjutnya soal nomor 2. Dari soal nomor 1, hitunglah A perubahan entropi, delta S dan delta U dan delta A. Yang kedua, jika reaksi tersebut dijalankan pada suhu 500 Kelvin, apakah reaksi dapat berjalan dengan spontan ke arah pembentukan amonia? Jelaskan. Dan C, untuk tekanan 1 atm pada suhu di bawah beberapa reaksi tersebut berjalan spontan ke arah pembentukan amonia produk. Dan D, hitung entalpi molar gas NH3 pada suhu 500 Kelvin. Untuk menyelesaikan soal nomor 2 ini, diketahui delta H sama dengan min 92 kJ, T atau suhu sama dengan 298 Kelvin, P atau tekanan sama dengan 1 atm, delta G sama dengan min 33,4 kJ per mol, Kp sama dengan 1,0136 dan Kc sama dengan 592,75. Jadi sekedar informasi, nilai-nilai yang saya sebutkan tadi ini adalah nilai yang telah didapatkan pada soal nomor 1. Jadi penyelesaian untuk bagian A yang ditanyakan delta S, delta U, dan delta A. Jadi untuk mencari delta S, terlebih dahulu kita menggunakan rumus delta G sama dengan delta H min T delta S, di mana telah kita dapatkan delta G sama dengan min 33,4 kJ per mol sama dengan delta H juga telah kita ketahui, jadi min 92 kJ per mol dikurang 297 Kelvin dikalikan delta S. Jadi ketika delta S yang berada di kanan kita kembalikan ke kiri, maka nilai min 33,4 kJ per mol ditambah 92 kJ dibagi min 298 kJ. Jadi diperoleh hasilnya sama dengan 58,6 kJ per mol dibagi min 298 Kelvin. Jadi delta S didapatkan nilainya yaitu min 0,196 kJ per mol Kelvin. Selanjutnya untuk mencari delta U, di mana kita menggunakan rumus delta H sama dengan delta U ditambah RT delta N, di mana delta N telah diketahui nilainya yaitu min 2. Sama dengan min 92 kJ sama dengan delta U ditambah 8,314 Joule per mol Kelvin dikalikan 298 Kelvin dikalikan min 2. Jadi min 92 kJ sama dengan delta U ditambah min 4955,144 Joule. Delta U sama dengan min 92 kJ ditambah 4955,144 Joule sama dengan min 87,045 kJ. Selanjutnya untuk mencari nilai delta A, di mana menggunakan rumus sama dengan delta A sama dengan delta U dikurang T delta S. Untuk mencari karena delta U sudah dihasilkan, maka kita masukkan nilai sama dengan min 87,045 kJ dikurang 298 Kelvin dikalikan min 0,1966 kJ per mol Kelvin sama dengan min 87,0475 kJ ditambah 58,586 kJ per mol. Jadi diperoleh hasil untuk delta AA sama dengan min 28,4582 kJ per mol. Selanjutnya untuk mencari jawaban soal nomor bagian B.
Kita menggunakan rumus delta G sama dengan delta H dikurang delta